Jadi kami dari tim reaksi cepat Laskar Islam Indonesia menindaklanjuti tentang audiensi yang sudah kita lakukan hari Jumat kemarin, bahwasanya di lapangan masih kita temukan belum adanya penegakan yang ya itulah bahasanya. Jadi yang kita lakukan di sini ini adalah untuk bagaimana caranya bapak-bapak yang ada di sini, pemegang kebijakan ini melakukan giat dan mengakomodir semua yang sudah kita lakukan di lapangan. Maksudnya apa? Secara pelanggaran perda hendaklah ditindak tegas sesuai dengan perda yang berlaku, dengan koridor-koridor yang memang dilewati dari step-stepnya, dan itu akan kita kawal. Dan tadi sudah disepakati bahwasanya saya sampaikan di situ akan ada langkah. Jadi kita hanya tidak mengkritik, tapi kita berikan jalan keluar, solusi. Solusi yang kita tawarkan, solusi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ini sangat mendesak. Apa yang kita harapkan? Yaitu ditutupnya sementara melalui perbuk usaha yang berkaitan dengan produksi miras tanpa terkecuali. Yang sudah berizin, yang besar, yang kecil, semuanya ditutup dulu. Setelah itu mereka diberikan ruang untuk kembali melakukan perizinan dengan regulasi yang diperketat, tentunya semacam itu. Gitu. Ya, jadi artinya minta pengetatan regulasi. Bapak melihat sejauh ini seperti apa di sana? Regulasi ini tadi dalam dialog atau audiensi tadi kita temukan ketidaksinkronan antara data dari beberapa para pemangku kebijakan. Karena apa? Yang ada sebelum 2014 itu adalah izin manual. Setelah itu kan ada OSS. Maka antara yang OSS dan yang izin manual itu nggak sinkron tadi datanya. Ada yang 140, ada yang sekian. Jadi itu merupakan kelemahan kita untuk melakukan pengawasan. Kalau dari perizinan aja sudah datanya sudah nggak valid, maka bagaimana kita bisa melakukan tindakan pengawasan di lapangan, kan begitu? Ya, itu udah kalau turun-temurun. Jadi begini, kenapa kok kita baru pertama kali ini memprotes? Sebetulnya kita memang yang saya ini bentuk sopan santun kita terhadap para pendahulu-pendahulu kita. Banyak ormas yang besar, banyak orang-orang yang lebih berkompeten dalam hal ini. Tapi kita melihat, gitu loh. Kita melihat, menghormati langkah-langkah yang sudah ada, bicara-bicara yang sudah ada. Tetapi kita bergerak ini karena apa? Kita menunggu hal yang tidak ada solusinya. Katanya dulu sudah pernah, bahkan ketika saya memegang Dewan Pimpinan Wilayah FPI Sukoharjo, kita pernah melakukan semacam ini. Nah, dan itu sudah diberikan atau dibuat perda tentang bagaimana pelaksanaan di lapangan. Tetapi faktanya itu juga belum maksimal. Makanya kita tergerak ketika ditemukan di lapangan pelanggaran-pelanggaran semakin masif dan dampaknya luar biasa. Ini yang kita khawatirkan, karena ini mengangkut masalah generasi muda yang kita harapkan untuk menjadi penerus generasi bangsa yang berkualitas dan berpotensi untuk menjadikan Indonesia ini lebih baik ke depannya. Itu saja.